Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat hari ini Bapak Ibu dosen dan teman-teman semua. Perkenalkan kami dari kelompok 24 dengan anggota Alebria Seran dan Bapak Hilmi Putra dan saya sendiri Muhammad Irsyad. Pada kesempatan kali ini kami akan mempresentasikan hasil diskusi kami mengenai teori pembangunan Gurnal Mirdal dan studi kasus daerah Jakarta. Untuk pembahasan selanjutnya dipersilahkan. Ya, yang pertama mengenai biografi Gunnar Myrdal sendiri. Gunnar Myrdal lahir di daerah Gustav, Swedia pada tanggal 6 Desember 1898. Gunnar Myrdal sendiri merupakan seorang ekonom dan politikus dari Swedia yang merupakan anggota parlemen dari Partai Sosial Demokrat dan menjabat sebagai Menteri Perdagangan Swedia pada tahun 1945 sampai 1900. Merupakan profesor ekonomi kerakyatan di Fakultas Ekonomi Stockholm antara tahun 1933 sampai 1947. Dan di tahun 1960 sampai 1967, Gunnar Myrdal menjabat sebagai profesor ekonomi internasional di Universitas Stockholm. Pada tahun 1974, Gunnar Myrdal menerima penghargaan Nobel Ekonomi yang diterimanya bersamaan dengan Friedrich August Hayek. Lalu pembahasan selanjutnya akan diteruskan oleh teman saya. Oke, baik. Ya, kemudian mengapa kami bisa mengambil teori mengenai cara pembangunan oleh Gunnar Myrdal? Ya, pertama awalnya teori ini muncul dari buku yang dituliskan oleh Gunnar Myrdal, yaitu Economic Theory and Underdevelopment Regions. Nah, dalam karya tersebut Gunnar Myrdal menyebutkan dan mempublikasikan mengenai teori cumulative coefficient. Nah, dalam lingkup paradigma keseimbangan ekonomi statis tersebut, teori cumulative coefficient menunjukkan sebuah gambaran tentang dampak dari industrialisasi terhadap proses sosial ekonomi yang berjalan sesuai dengan pola sirkuit kumulatif. Dalam pernyataannya, Myrdal memberikan penjelasan bahwa ekspansi dari sebuah industri yang berasal dari pusat pertumbuhan, dalam hal ini kota Jakarta, akan menyebabkan penguatan industri tersebut melalui internal dan eksternal. Namun, terlepas dari penguatan industri tersebut, daerah lain yang berada di sekitar pusat pertumbuhan akan mengalami dampak negatif. Nah, dari situ kemudian menyebutkan dan memperkenalkan konsep spread effect dan backward effect. Nah, dari backward effect ini yang merupakan dampak negatif bagi daerah-daerah di sekitarnya. Nah, dari ini dapat lihat bahwa banyaknya migrasi penduduk di daerah terbelakang ke daerah pusat pertumbuhan, dan para migrasi tersebut bertempat tinggal di daerah yang kumuh sehingga menyebabkan berbagai masalah di pusat pertumbuhan tersebut. Ya, lalu mengenai latar belakang ketimpangan di Indonesia sendiri. Di Indonesia sendiri pembangunan ekonomi tidak hanya menjadi agenda pemerintah pusat, tetapi seharusnya juga menjadi agenda setiap daerah dalam suatu negara. Pemerintah daerah dan masyarakatnya juga harus mengelola sumber-sumber daya yang tersedia sehingga membentuk suatu kemitraan pemerintah daerah dengan sektor swasta untuk menciptakan lapangan pekerjaan dan merangsang perkembangan kegiatan ekonomi. Pertumbuhan ekonomi yang cepat yang tidak diimbangi dengan pemerataan akan menimbulkan ketimpangan wilayah, di mana adanya wilayah yang maju dengan wilayah yang terbelakang atau kurang maju. Lalu bila ketimpangan ekonomi antara wilayah tersebut cukup besar, maka hal itu akan membawa dampak negatif dari segi ekonomi, sosial maupun politik sendiri. Sehingga hal itu menyebabkan kurang efisiensi penggunaan sumber daya yang tersedia dan mendorong terjadinya ketidakmerataan dalam distribusi pendapatan. Dari segi sosial sendiri akan memicu terjadinya kecemburuan dan keresahan sosial. Bahkan kondisi tersebut
akan mempunyai implikasi politik yang mendorong timbulnya keinginan masyarakat dan organisasi politik untuk melakukan pemekaran daerah. Salah satu tantangan utama pembangunan wilayah nasional saat ini adalah masih besarnya kesenjangan yang terjadi antar wilayah, khususnya kesenjangan pembangunan yang terjadi di kawasan barat Indonesia dan kawasan timur Indonesia. Lalu pada daerah tertentu juga mengalami pertumbuhan ekonomi yang lebih tinggi daripada daerah lain, dan itu akan menimbulkan beban yang terus meningkat karena banyaknya penduduk dari daerah lain terus berpindah ke daerah perkotaan. Daerah perkotaan tersebut akan secara terus-menerus mengalami pertumbuhan ekonomi yang lebih tinggi karena sumber daya yang potensial terus berpindah ke daerah maju sebagai pusat pertumbuhan dengan pertumbuhan ekonomi yang lebih tinggi tersebut. Kondisi itu akan menyebabkan daerah-daerah yang ditinggalnya mengalami akumulasi pertumbuhan yang lebih rendah karena didukung oleh sumber daya potensial yang telah berpindah tersebut. Itu juga akan secara langsung mengalami ketimpangan pembangunan. Ya, lalu akan dilanjutkan lagi oleh teman saya. Ya, kemudian dari sini kami mengambil studi kasus mengenai wilayah Jakarta. Nah, Jakarta merupakan ibu kota dari negara Indonesia yang memiliki luas sebesar 7.659,02 km persegi dengan populasi total pada tahun 2020 sebanyak 10.560.088 jiwa. Dalam studi kasus kali ini, bahwa meningkatnya pertumbuhan sektor investasi di Indonesia telah berdampak positif bagi pertumbuhan ekonomi nasional. Tetapi, tingginya laju pertumbuhan ekonomi tidak serta-merta berdampak dalam mengatasi ketimpangan antar wilayah. Bahkan meningkatnya pertumbuhan ekonomi di daerah menimbulkan dampak negatif bagi daerah lainnya, yang semakin berkendala menjurang ketimpangan. Teori kumulatif causation memberikan gambaran mengenai penjalaran dampak inflasi terhadap proses sosial yang berjalan menurut pola sirkulatif kumulatif. Dalam analisa yang digunakan oleh Mirzal, mengatakan bahwa pemulihan ekonomi di suatu daerah akan muncul dua faktor, yaitu memperburuk keadaan ekonomi bagi daerah miskin yang disebut dengan the cost effect, atau mendorong daerah miskin menjadi lebih maju, atau dengan spread effect. Nah, dampak cost effect akibat terpusatnya perekonomian Indonesia di daerah Jakarta terhadap daerah lain, mengingat perekonomian Indonesia selama ini lebih banyak terpusat di Pulau Jawa, terutama di daerah Jakarta sebagai ibu kota dan sebagai pusat industrialisasi. Sebagai akibatnya, daerah-daerah termasuk dalam aglomerasi pada umumnya mempunyai laju pertumbuhan yang lebih tinggi dibandingkan dengan daerah yang bukan aglomerasi. Provinsi-provinsi di Pulau Jawa dan provinsi-provinsi di pulau lain di Indonesia secara jelas mengakibatkan ketimpangan distribusi aktivitas industri. Daerah industri yang paling menonjol di Pulau Jawa adalah Jakarta Extended Industrial Area (JEA). Nah, Jakarta dikatakan merupakan daerah agensi Indonesia. Surabaya dan Bandung sebagai perbandingan ternyata masih kurang dari separuh Jakarta yang mampu menyerap tenaga kerja yang banyak. Sedangkan nilai tambah yang diciptakan oleh Jakarta mencapai separuh dari daerah industri utama di Indonesia. Pusatnya pertumbuhan ekonomi di Jakarta tentunya menarik orang-orang dari daerah lain untuk berimigrasi ke sana. Angka migrasi yang terlalu tinggi oleh Jakarta tentunya akan berdampak negatif bagi daerah lain. Dampaknya adalah distribusi pendapatan yang tidak merata dan ketimpangan pembangunan infrastruktur bagi daerah lain yang bukan pusat perekonomian. Ya. Lalu mengenai dampak positif dari hal tersebut, ada beberapa dampak positif, yaitu meningkatnya pengetahuan masyarakat desa, perluasan jalur dari desa ke kota untuk kebutuhan transportasi, kemungkinan peningkatan produksi desa karena teknologi baru, kemungkinan munculnya profesi dan spesialis baru di desa karena bimbingan masyarakat kota, meningkatnya kegiatan wira swasta yang menghasilkan produk berkualitas di desa, timbulnya kesadaran masyarakat akan permasalahan kesehatan, pendidikan, keluarga berencana, dan lain-lain. Tercukupnya kebutuhan makanan pokok,
munculnya organisasi sosial di desa, memunculkan teknologi dan inovasi baru, majunya atau meningkatnya perekonomian negara dan warga, lalu meningkatnya kesempatan kerja. Nah, dalam negatif ada 4, yaitu munculnya pelanggaran hukum atau kriminalitas. Nah, datangnya orang baru ke daerah Jakarta sebagai tempat untuk mencari kehidupan lebih baik dapat menimbulkan pelanggaran hukum. Nah, bagi mereka yang tidak berhasil di Jakarta demi memenuhi kebutuhan, maka mereka akan melakukan kriminalitas seperti perampokan, pembunuhan, dan penjarahan sebagainya untuk memenuhi kebutuhan hidup. Kemudian ada penyalahgunaan wewenang. Karena banyaknya penggasi data, maka untuk pengurusan perizinan akan dipersulit dan membuat beberapa oknum melakukan bantuan agar perizinan menjadi mudah. Nah, hal ini membuka kesempatan untuk melakukan penyalahgunaan wewenang demi mendapatkan keuntungan bagi diri sendiri. Kemudian ada pertumbuhan pemukiman yang berdampak pada penurunan ketersediaan atau pemukiman kumuh. Nah, permintaan tempat tinggal yang tinggi akibat dari migrasi yang banyak ke daerah pusat pertumbuhan menimbulkan lahan yang sempit, sehingga untuk tempat tinggal yang layak bagi warga sekitar tidak layak, dan di tempat tersebut terkadang saluran sanitasinya sering tersumbat sehingga menyebabkan penyakit dan bau yang tersebar sehingga merugikan kualitas hidup dan juga dapat berdampak kepada warga lain. Kemudian semakin meningkatnya sikap industrialis masyarakat tinggal di kota akibat dari migrasi, maka yang datang ke kota akan sibuk dengan kerja, maka dari itu warga desa yang telah tinggal di kota akan lupa dengan simbol kekeluargaannya, yaitu saling menyapa, sehingga membuat masyarakat menjadi individualis. Ya, lalu kesimpulan singkat yang kelompok kita ambil adalah proses dari pembangunan sebuah wilayah tidak terlepas dari berbagai dampak. Dan backward effect yang terjadi di Indonesia terlihat melalui terbentuknya mega urban di berbagai wilayah yang sulit dibatasi, seperti Jakarta. Lebih lanjut, backward effect yang terjadi di Indonesia menimbulkan terjadinya ketimpangan wilayah, terutama dalam hal kesejahteraan antara kota-kota utama dan wilayah di sekitarnya. Karena itu ada kecenderungan masyarakat untuk mendekati kawasan potensial atau sumber penghidupan, yaitu menuju kota-kota utama tersebut demi mencapai hidup yang lebih baik. Demikian presentasi yang dapat kami sampaikan. Mohon maaf atas kesalahan dan kekurangan, dan terima kasih.